Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan banyak kritikan usai kegagalan timnya di Piala AFF 2024. Menanggapi kritikan itu, ST lebih memilih fokus mempersiapkan skuad Garuda sebaik mungkin demi bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. 1. Lupakan kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ya, Shin Tae-yong mengakui saat ini fokus utamanya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga pada klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Total timnas Indonesia sudah mengoleksi 6 poin, itu dari sekali menang, 3 imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Kondisi itu pun membuat timnas Indonesia berpotensi finish 4 besar. Untuk mewujudkan keinginan 4 besar tersebut, Shin Tae-yong mengaku sudah melupakan kegagalan timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024 karena dijadikan sebagai regenerasi pemain. Jadi, ajang itu bukan prioritas buatnya karena targetnya hanya lolos ke babak final. 2. Fokus utama Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia menang di 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, fokus kita adalah mendukung tim senior agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Mohon dukungan penuh dari kalian semua, kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram pribadinya Shin Tae-yong 777. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan perjalanan timnas Indonesia dalam 2024 telah selesai. Dia pun punya rasa optimistis tinggi timnya dapat mencatatkan prestasi membanggakan dalam Piala Dunia 2025. Selamat menyelesaikan sisa tahun 2024 ini dengan baik. Mari kita sambut tahun yang baru dengan semangat, itu tutupnya. Timnas Indonesia baru akan berlaga lagi dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode Maret. Mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, memilih berhenti membahas kiprah Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, setelah mendapatkan ancaman dari akun yang membocorkan data pribadi pengamat sepak bola tanah air lain, Tommy Welly, yakni Volt_anonim. Dengan video ini, gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Towel, sapaan akrab Tommy Welly. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu, gue memutuskan untuk berhenti membahas Shin Tae-yong, kata Coach Justin. Di sini nampaknya susah untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Shin Tae-yong di akun manapun. Timnas Indonesia tetap gue bahas, preview, review dan liga lain. Hanya saja gue nggak bahas Shin Tae-yong, dilanjut mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini. Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue, dan ini pertarungan yang enggak bisa gue menang. Maka dari itu, gue pilih berhenti dan mundur, tegas pria berusia 57 tahun ini. 1. Berbalik 180 derajat. Coach Justin awalnya dikenal sebagai pengamat yang mendukung apapun pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ia bahkan pernah menyebut lolos Piala Asia lebih tinggi levelnya ketimbang berkali-kali juara Piala AFF. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pria berkacamata ini seakan berpindah haluan. Ia mengkritik habis-habisan Shin Tae-yong, terutama soal strategi 3-4-3 yang digunakan pelatih asal Korea Selatan tersebut. 2. Coach Justin sempat minta PSSI ganti Shin Tae-yong. Tak sampai di situ, Coach Justin juga meminta kepada PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dinilai Coach Justin tak cukup oke untuk mengangkat level timnas Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Dengan rotasi yang begini, gue enggak yakin dia, Shin Tae-yong, orang yang tepat. Kalau sudah biasa bermain di Piala Dunia, level kita harus ke sana. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gue kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti ST. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, kata Coach Justin, mengutip dari YouTube Nalar TV Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia masih berlaku hingga 2027. Ia ditargetkan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tetap optimis bahwa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Setelah gagal membawa timnas Indonesia meraih prestasi di Piala AFF 2024, pelatih Shin Tae-yong mengalihkan fokusnya ke target lebih besar, yaitu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Meskipun hasil di Piala AFF mengecewakan, Shin tetap optimis dan berkomitmen untuk mempersiapkan skuad Garuda dengan lebih baik.
Dalam Piala AFF 2024, Indonesia gagal melaju ke babak semifinal setelah hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan di fase grup. Hasil ini menjadi catatan buruk bagi timnas, namun Shin menegaskan bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga untuk langkah berikutnya. Ini adalah bagian dari proses. Kami akan bekerja lebih keras dan fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Di bawah asuhannya, Indonesia menunjukkan peningkatan performa, terutama dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Shin berharap momentum ini dapat terus berlanjut dan membawa hasil positif di kualifikasi mendatang. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, termasuk pemain, federasi, dan suporter. Semua harus bersatu untuk mewujudkan mimpi ini, tambahnya. Dengan target besar yang ada di depan mata, Shin Tae-yong siap membawa perubahan dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 menjadi mimpi besar yang kini menjadi fokus utama bagi timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap alasan timnas Indonesia kirim pemain muda di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan alasan dibalik keputusan timnas Indonesia untuk mengirimkan pemain muda di ajang Piala AFF 2024. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Menurut Erick, langkah ini diambil sebagai bagian dari program regenerasi yang bertujuan memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda. Kami ingin memastikan bahwa talenta muda Indonesia mendapatkan kesempatan bermain di level tinggi, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi kompetisi global, ujar Erick Thohir. Pelatih Shin Tae-yong turut mendukung kebijakan ini. Erick menjelaskan bahwa Shin memiliki visi yang sejalan dengan PSSI dalam mengembangkan pemain muda. Meskipun hasil di Piala AFF 2024 tidak memuaskan, pengalaman ini dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Selain itu, Erick menekankan bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan tim muda di beberapa pertandingan kualifikasi menunjukkan potensi besar yang dimiliki skuad Garuda. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan besar kami, yaitu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Semua elemen sepak bola Indonesia harus bersatu untuk mendukung program ini, tambahnya. Dengan kebijakan ini, Erick Thohir berharap sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi pemain yang mampu bersaing di level internasional. PSSI juga akan terus bekerja sama dengan Shin Tae-yong untuk memastikan program regenerasi berjalan dengan baik.